Tembakan ke mau. Woi, Nyasar itu. Lu nyasar, Cok. Tas. Assalamualaikum. Lo, kok iso? Iso lah. Saya mungkin biasa. Pawon itu sumpah dia mau trauma.
Ada suara motor. Ini, teman-teman, kayak motor. Tapi kok langsung dibateni ya? Oh, ada kayak motor berhenti di bagian ujung sana tuh. Cuma nggak tahu tuh berhenti di situ dia. Mana sorot lampu nih loh. Tadi ada sorot lampu teman-teman, lampu motor kayaknya. Tapi Nggak tahu orang mantau apa kayak mana aja. ya takutnya orang mantau. Antara orang mantau, kalau enggak apa gitu. Tapi nggak ada yang sauran loh, nggak ada yang jawaban ki. Lagi wong ono orang mantau apa? Tapi kalau orang nunggu karet ya mestinya merene lah, harusnya kesini teman-teman. Tapi ini kayaknya dia berhenti di ujung kebun. Masa tempat ini udah enggak. Kira-kira orang tadi mau ngapain ya bang? Padahal ladangnya bongkor kayak gini loh. Ini lo udah lama kayaknya nggak disadap. Antara judi, mabuk, nyabu. Itu ya. Yes. Soalnya perkebunan ini udah nggak dirawat lagi teman-teman. Bongkor banget. Mau masuk ke sini aja sulit gitu loh. Tapi memang di satu tempat gubuk kecil ini bersih. Ya bisa jadi sih buat nyabu ataupun buat judi, kita juga ya nggak tahu. Ini gubuk yang saya maksud teman-teman. Memang ini di tengah belukar perkebunan yang udah lama nggak diurus. Tapi bagian tengah sini tuh bersih tuh teman-teman. Tuh bisa jadi buat judi ataupun buat nyabu di sini. Memang jauh dari pemukiman, jauh banget. Tapi memang kabarnya di sini memang tempatnya sangat mistis. Ada yang bilang memang di pundung rayap ini. Nah, di bagian sini kata orang-orang itu pernah melihat sosok hitam dan besar. Seperti kata-kata orang tuh genderuwo teman-teman. Tapi ya kita juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Yang dikhawatirin memang orang yang di ujung kebun tadi. Tapi nggak mungkin lah masuk ke sini ya mas ya. Aman-aman. Soalnya ini kan belukar banget gitu loh. Cahaya kita aja sampai sana kayaknya nggak tembus ya. Enggak nyampe. Akar Pak Gus. Op. Mantap. Buset. Kita bikin kopi dulu guys. Yang belum bikin kopi dulu. Nyalakan dulu lah. Gosong nanti tangan kau. Mantap pula kau butek kau. Dari ini. Enggak mau record. Mantap.
mana nih kamera dulu. Assalamualaikum. Waalaikum. Sorry ya guys, telat ngidupin kamera. Oke coy, jadi kami malam ini mendatangi suatu lokasi yang dimana ini adalah lahan punya PT teman-teman. Lahan PT yang dimana bener-bener puluhan hektar itu nggak diurusin lagi sampai sekarang coy. Udah sekitar 2 tahun ini nggak diurus lagi. Jadi udah bisa dibilang ya apa ya, mangkrak coy gitu. Jadi udah mangkrak, yang dimana sering banget lokasi ini dijadiin tempat apa ya, sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab teman-teman. Kayak misalkan dijadiin tempat, sorry ya, kayak tempat-tempat mesum, tempat judi, tempat-tempat kayak apa ya, mereka mabuk dan mungkin yang lain-lain teman-teman. Jadi mereka sering ke lokasi ini karena emang di sini bener-bener udah jarang banget dijamah teman-teman. Ya bisa kalian lihat sendiri tadi, tempatnya itu udah rimbun banget, dan ya ada puluhan hektar teman-teman lahannya itu punya PT. Jadi singkat cerita aja, ini sudah sekitar kejadian belum lama banget, belum nyampe setahun teman-teman, itu ada tragedi yang cukup ngeri banget teman-teman, yaitu penemuan sosok mayat laki-laki coy, yang diduga itu tuh apa ya, kayak apa teman-teman ya, habis dibegal mas aku sih ya, kata Ya, tadi dibegal. kata orang itu ya. Jadi teman-teman ya, ditemuin satu motor tanpa ada pemiliknya di dekat situ. Jadi ternyata ya dicari lah teman-teman ya, dicari karena kan motor itu dikenali lewat platnya, itu dikenali, dan ternyata ketemu tuh pihak keluarganya, dan melapor orang hilang teman-teman. Jadi dicariin di area sekitar sini dan ternyata ditemuin di tempat kami camping ini coy. Dan itu sudah diusut, ternyata korban begal dan itu dibun-bun di lokasi ini teman-teman. Jadi udah nggak heran lagi kalau tiap orang kesini itu memang sebelum insiden itu teman-teman, penemuan mayat itu, lokasi ini memang udah dikenal angker banget karena dulu pekerja di sini sempat sering diganggu sama sosok yang aneh-aneh teman-teman. Katanya kayak ada suara orang teriak lah, kayak ada suara perempuan ketawa lah, dan katanya juga sering kayak ada suara anak-anak kecil mainan, tapi bener-bener nggak ada siapa-siapa coy. Itu udah pokoknya orang kampung sini udah pada tahu lah teman-teman. Jadi ya makanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu mereka sengaja cari kesempatan, karena mereka mikirnya lokasi ini nggak pernah dijamah. Jadi ya kalau mau ngelakuin hal-hal yang negatif pasti kesini coy. Dan tadi tuh udah sekitar 1 jam yang lalu aku sama Mas Agus tuh denger kayak ada suara motor berhenti teman-teman, sekitar jarak 50-an meter dari sini tuh ada suara motor, knalpot blong, dan itu berhenti teman-teman, berhenti. Dan nggak tahu itu entah mereka ngintai atau gimana. Aku takutnya tuh bukan apa, mereka tuh orang-orang kayak gitu, Takutnya begal. iya itu teman-teman, takutnya mereka kesini nyamperin mau macem-macem gitu loh. Masalahnya tuh nggak ada orang kesini kalau malam-malam teman-teman, kecuali mungkin siang, paling mentok juga orang cari rumput palingan gitu loh. Dan pokoknya banyak banget teman-teman histori-histori yang bener-bener ngeri, yang nggak masuk akal yang ada di lokasi ini teman-teman, selain penemuan mayat itu coy. Jadi setelah penemuan mayat juga itu diklaim juga pernah ada yang ngarit itu, katanya lihat Sini loh, sosok di pundung ini. orang Kata kayak pekerja ini coy. juga. Tuh orang pekerja juga itu udah enggak, di sini kondisinya udah nggak ada pekerjanya lagi, orang ngarit maksudnya coy, orang ngarit. Jadi orang ngarit itu ngelihat sosok yang mengerikan kayak berlumuran darah badan-badannya itu udah menjelang maghrib, karena kan
mungkin ngejar target ya, yang ini yang ngarit itu ya, ngejar target buat menuhin karung mungkin. Jadi sampai hampir maghrib itu dia lihat sosok begituan dan dia langsung lari teman-teman. Jadi di sini mangkrap banget terjadi aksi kayak pembegalan gitu coy. Ya masih agak-agak rawan, dan ini aku nggak sebutin lokasinya, sorry banget coy, karena emang nggak boleh. Ini masalahnya lokasi Punya PT, Mas. lokasi negatif jadi nggak bisa dikasih tahu, karena kalian pasti nanya itu lokasi mana bang, nggak bisa dikasih tahu teman-teman. Bukannya apa, jadi intinya malam ini ya pokoknya kami mau nikmatin malam ini. Tadi kami sempet denger satu kali kayak suara kayak tembakan Mas Agus ya. Oh iya. gitu ya, cuman sekali doang teman-teman itu. Waktu kami masih nyantai, masih belum on kamera itu, dan nggak tahu. Ini aja aku bingung, tadi tuh ada yang mau tak sampein lagi loh teman-teman, apa ya, lupa loh. Efek ngantuk coy, ini aku bener-bener ngantuk banget malam ini. Bisa kalian lihat ini, makanya kayak kriep ini. Jujur teman-teman, aku ngantuk banget nih, belum tidur karena banyak project. Jadi belum ada waktu tidur, sampai malam ini tak paksa buat konten di sini teman-teman. Wah, gimana Pak Agus, ada yang mau disampaikan Pak Agus ini? Yang tak takutin tuh satu, nanti kalau tiba-tiba dia kesini gimana dulu? Allahu alam. Takutnya tembakan tadi dulu jedor, pelurunya nyasar ke sini gimana? Belum tentu Mas Agus tuh bisa jadi petasan atau gimana, atau cara nggak tahu, mungkin apalah. Oke teman-teman lah, gitu aja lah pokoknya lah teman-teman. Bingung lagi mau ngomong apalah, gitu aja pokoknya. Minta tolong dipantau terus bareng-bareng, oke? Gitu aja, mantap. Wah, main sprinting besi sprint tuh. Siapa nggak seneng anak gini, mengganggu. Oh. Apa ya? Center. Wong sing mau. Ada suara tembak lagi teman-teman. Ada suara orang minta tolong juga. Adik, enggak tahu, 2 kali suara tembakan sekali. Jaluk tulung loh wong kayak mau. Teriak tok cuk, teriak. Dia enak jaluk tolong, teriak tok mau saya. Beri emang ya. Takutnya orang itu tadi. Coba senteris ya. Coba tak maju kene gitu. Hati-hati Mas.
Nih, Mas. Tapi arene suarane meneh yo. Wong enggak bener ya engko. Hati-hati. Nggak mau jawab dari sana. Nggak tahu orang yang bisa ngapain. Aneh teman-teman. Ujung mana sih? Oh, Ujung. tadi udah diteriakin sama Mas Derman, tapi nggak ada jawaban. Gak ada yang jawaban lo, Mas. Bener. Kok dia cedeknya malah Wong nggak beres. takutnya orang-orang nggak bener itu teman-teman. Nanti kita datengin malah terjadi hal yang nggak diinginkan. Dan ini teman-teman, kami waspada dari tadi tuh. Emang udah udah firasat kayak nggak bener gitu loh. Ada yang ngawasin. Ini yang pasti ada yang ngawasin, yang jelas. Kayaknya yang tadi suara orang naik motor itu teman-teman, kayaknya itu tuh. Soalnya dia berhenti dan abis itu nggak ada suara dia ngidupin motor lagi, digas pergi, nggak ada teman-teman. Cuman suara dia matiin motor doang di situ, jarak sekitar 50-an meter dari tenda itu. Cuman coba tadi aku maju sedikit itu ya emang nggak ada siapa-siapa gitu loh. Mungkin di semak-semak atau gimana, yang jelas tuh ngintai gitu loh, nggak tahu siapa. Antara kemungkinan ya mungkin orang kampung, mereka mikirnya kami kesini masuk sini tuh ngapa-ngapain gitu loh. Orang kampung, kalau enggak ya palingan. Cuman enggak Mas ya, kalau orang kampung harusnya minimal kesini dia nanyain ya. Kesini lah pasti nanyain. Orang dari tadi sengaja ngintai kok kayaknya. Kayaknya sengaja kayak ngintai gitu loh coy. Orang dipanggil-panggil juga nggak respon. Kami ini agak risih. Kalau misalkan hantu nggak masalah, mau 1000 demi juga jadi aja. Cuman agak gimana gitu cek malam ini cek. Yakin Mas nginep? Nggak tahu lah, lihat sikon nanti. Udah nggak tenang teman-teman, mau nginep itu udah nggak enak banget. Soalnya mana cukup lagi banyak nih. cukup lah. Agak-agak mah nggak enak juga. Oke teman-teman, ini kita makan dulu seadanya. Walaupun dari tadi itu rasa was-was banget, nggak tahu ngapa gitu. Kita makan dulu buat pengganjal perut, dan nggak tahu ini teman-teman mau minum apa enggak. Dan aduh udahlah, selamat makan coy. Kondisinya Kacau. tidak tenang.
Ini teman-teman, bisa kalian dengerin sendiri, ini kayak ada orang hidupin apa namanya, musik. Dan ini teman-teman, jarak dari rumah itu, dari perumahan kampung itu jauh banget, jadi mustahil. Dan tadi coba kami berdua intip teman-teman, tadi kami lagi tidur dan ini baru bangun tidur, tadi kami coba intip dan bener nggak taunya coy, ada sekitar beberapa, nggak tahu orang muda apa orang udah tua, kurang tahu teman-teman, tuh mereka nongkrong ngidupin satu kayak apa ya, kayak cuman flash HP doang, itu nggak tahu di situ entah judi, entah minum-minuman ataupun pesta minuman, kurang tahu teman-teman. Itu mereka ngidupin musik kencang banget tuh dari jarak sekitar ada masih kalau 150 apa 100 meteran ya. Iya, sekitar 150 meteran lah. Tadi coba kami intai coy, kami nggak bawa penerangan, cuman kami jalan lewat jalan setapak, itu bener ada kayak lampu-lampu flash doang, mereka cuma ngidupin kayak flash kecil doang gitu loh. Nggak tahu ngapain, cuman di sana tuh kayak pesta-pesta gitulah, ketawa nggak jelas itu, kayak pesta-pesta gitu tuh, masih agak kedengeran kan kayak musiknya tuh, mereka ngidupin musik cok. Bawa mobil ini. Tembakan guys cuy. Tembakan cok. Ada Woi, suara tembakan arah sana coy. Tembakan ya mas. tembakan teman-teman. Woi, deketan ya. Asli suara tembakan gak mau. Woi, Nyasar yuk. Lu nyasar cok. Tas. Wih, ayo kabur dicek. Lu nyasar coy. Gak bener cok. Bener, sumpah. Allah. Telepon Erwin coy, itu tadi itu orang gila coy, nggak bener.
nggak tahu jenis apa yang dipakai tadi tuh. Peluru nyasar, gila, orang goblok itu. Ada 2 teman-teman tarik peluru nyasar, nyaris kena cuk. Hampir Ini nomor anu nih, Erwin itu ndak yang dikai itu. Iya. Telepon aja. Engko telepon Telepon aja. Nggak bener ya. Maju. CCTV. Tanya tas. CCTV. Tinggi parang bukti. Oke, CCTV nih. Enggak. Ini kami coba datangin dulu. Kami mau coba deketin lagi. Coba kami pasang CCTV dari jarak jauh buat laporan nanti coy. Ke pamong-pamongnya. CCTV. CCTV udah ini. Pasang. Siap pasang CCTV. Oke teman-teman, ini mau pasang CCTV dulu teman-teman, buat barang bukti kalau kita ini sedang terancam teman-teman. Ini teman-teman, tadi kami udah nyoba ini. Kami coba deketin itu teman-teman. Kami bawa CCTV itu kondisi gelap-gelapan. Kami taruh di agak jauh sedikit dari tenda teman-teman buat ngerekam. Karena soalnya kami nggak bakal balik ke sana lagi mungkin pagi coy. Kami udah tadi nelpon ininya RW-nya sama orang setempat tapi nggak diangkat, mungkin besok minta temenin buat kesini coy. Dan itu kami pasang CCTV nggak tahu, dan itu nggak aku kontrol teman-teman. HP aku buat kontrol juga lowbat, jadi kemungkinan ya ini mungkin kami mau langsung ke kampung teman-teman, dan barang-barang elektronik udah kami bawa semua kecuali cuman ada lampu-lampu, power bank 1 sama tadi Android 1 ternyata lupa kebawa teman-teman. Tak kira dah di dalam tas itu gitu loh, udah bener-bener nggak ini lagi coy, udah nggak kepikiran lagi itu, nggak taunya masih ada tadi Android 1 sama power banknya Mas Agus tuh. Aduh, Saking paniknya jadi nggak sempet ke bawah. Lebih pentingin nyawa mas. nggak bener coy itu coy. Kami bener-bener dah habis coy. Kita pulang aja coy. Kita cari bantuan. Emang firasat dari awal nih kita udah nggak beres ketika ada orang di ujung PT tadi. Kita mau jalan pulang aja, dan itu perjalanan sangat jauh banget teman-teman, sekitar 2 kiloan ini dari tempat kita camping dan kita jalan. Untung kita nggak bawa motor tadi, kalau bawa motor aduh hancur, motorku yang hilang. Ini aku mau langsung labas langsung guys, karena kami nggak bisa main center lama-lama coy. Mungkin kami terabas kondisi Kita terabas saja gelap-gelapan coy, karena takutnya kelihatan sama mereka gitu loh. Walaupun kami jaraknya udah jauh, mungkin mereka ada yang ngejar apa gimana nggak tahu juga guys. Oke,